Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi berjumpa dengan Ibu pada mata pelajaran matematika. Di sini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita belajar, Ibu akan bertanya dulu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baiklah, di sini kita nantinya akan belajar tentang relasi dan fungsi. Akan tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk absennya, Ibu nggak akan absen lagi ya, karena masing-masing nanti akan Ibu absen dari WA. Kalian cukup mengatakan hadir di WA, nanti akan Ibu rekap sendiri siapa yang hadir dan siapa yang izin. Bagi yang berhalangan, silahkan katakan izin aja. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari tentang relasi dan fungsi ini, nantinya yang Ibu harapkan dari kalian ialah siswa dapat mendefinisikan apa itu relasi, kemudian siswa dapat mendefinisikan apa itu fungsi, yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi mana yang merupakan relasi dan mana relasi yang merupakan fungsi dan relasi yang bukan fungsi. Yang keempat, siswa dapat menyajikan suatu fungsi dengan diagram panah, pasangan berurutan, rumus fungsi, dan grafik. Yang kelima, di sini nantinya Ibu mengharapkan kalian juga mampu menentukan nilai dari suatu fungsi. Oke, sekarang siapkan bukunya, alat tulisnya, dan semua perlengkapannya yang kita butuhkan untuk belajar tentang relasi dan fungsi. Ibu yakin dan percaya sebelum Ibu suruh pun kalian sudah menyiapkan itu semua. Jadi masuk saja kita ke pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, siapa di sini yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ya, saya pelajaran minggu lalu mengenai sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius itu merupakan sebuah grafi yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik pada bidang datar. Sistem koordinat Kartesius memiliki sumbu yang terdiri atas X dan Y. Titik X biasa disebut apsis dan Y disebut ordinat. Perpotongan antara sumbu X dan Y di titik 0 disebut pusat koordinat. Koordinat Kartesius ini terdiri dari 4 bagian yang disebut kuadran. Koordinat Kartesius sendiri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ialah untuk merencanakan atau menggambar suatu peta. Wah, bagus ya, lengkap semua penjelasan dari Lisa, mulai dari itu pengertian, terus bagian-bagian dari koordinat Kartesius, bahkan pemanfaatan dari koordinat Kartesius masih diingat dengan baik. Oke, karena pelajaran minggu lalu masih diingat dan masih terlintas di pikirannya, Ibu yakin dan percaya pasti hari ini kalian sudah mengulas kembali tentang pembelajaran relasi dan fungsi. Kalian sudah mendengarkan apa yang Ibu arahkan kemarin tentang membaca terlebih dahulu topik pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya untuk anak-anak Ibu semuanya. Oke, yang pertama di sini ada definisi dari relasi. Relasi merupakan suatu himpunan yang memiliki pasangan dengan satu himpunan lainnya. Contohnya, himpunan A dan himpunan B dikatakan relasi apabila terdapat anggota himpunan A dan B berpasangan. Jadi kalau dia bukan pasangan, belum bisa dikatakan relasi. Oke, di sini ada juga namanya fungsi, karena topik kita pada hari ini tentang relasi dan fungsi.
Definisi dari fungsi itu sendiri merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi itulah yang dinamakan dengan fungsi. Oke, kemudian selain ada definisi relasi dan fungsi, di sini kita juga ada yang namanya kita akan mengidentifikasi relasi yang merupakan fungsi dan relasi yang bukan fungsi. Bagaimana caranya? Caranya, mari kita lihat. Contoh relasi yang merupakan fungsi. Di sini sudah Ibu berikan gambar contoh relasi yang merupakan fungsi, yaitu yang seperti ini. Kita lihat ada suatu himpunan A dan himpunan B. Masing-masing di sini memiliki pasangan. Kita lihat dulu gambar yang pertama ya. A ke A ke B, C ke C, dan D ke D. Ini masing-masing sudah bisa dikatakan relasi yang merupakan fungsi karena dia memiliki pasangan. Kemudian yang di sebelahnya ini, anggota himpunan A dikatakan suatu relasi dan fungsi juga bisa karena walaupun dia di himpunan B ini hanya menuju himpunan A, hanya menuju satu ke himpunan B. Jadi 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 5, 4 ke 5. Ini tidak masalah. Ini merupakan salah satu dari contoh relasi dan fungsi. Yang penting anggota himpunan A memiliki pasangan ke himpunan B, walaupun itu pasangannya hanya satu, hanya menuju satu ke himpunan yang B, itu tidak masalah. Akan tetapi, suatu relasi dikatakan bukan fungsi apabila dia, coba kita lihat, ini contohnya. Di sini ada juga himpunan A dan himpunan B. Di sini A ke E, sudah ada pasangan. B ini tidak memiliki pasangan, dia dilengkap, ya kan? Jadi dia tidak bisa dikatakan suatu relasi yang bukan fungsi, yang merupakan fungsi. Ini kebalikannya, relasi yang bukan fungsi. Kemudian pada gambar kedua kita lihat di sini ada himpunan A dan himpunan B. Dia tidak bisa dikatakan relasi yang merupakan fungsi karena di sini anggota himpunan A pada nomor 3 ini memiliki 2 pasangan ke himpunan B. Jadi hanya boleh satu pasangan. Hanya boleh satu pasangan. Di sini kita lihat 3 ke 5 dan 3 ke 2. Tidak boleh dia memiliki 2 pasangan pada himpunan B. Jadi anggota himpunan A hanya boleh memiliki satu pasangan ke himpunan B. Akan tetapi pada gambar 2 ini ditunjukkan anggota himpunan A memiliki 2 pasangan pada himpunan B, sehingga dia dikatakan relasi yang bukan fungsi. Kemudian yang ketiga bagaimana? Yang gambar ketiga, di sini terdapat himpunan A terdiri atas A, B, C, dan D, dan himpunan B terdiri atas E, F, G, dan H. Akan tetapi lagi-lagi di sini anggota himpunan A tidak bisa dikatakan relasi dan fungsi karena anggota himpunan A ini memiliki beberapa pasangan pada himpunan yang D, sehingga dia terbagi-bagi gitu perasaannya, selingkuh kalau kita bahasa umumnya ya, anak muda, kalian mungkin itu namanya selingkuh. Ini anggota himpunan A ini tidak boleh selingkuh, hanya boleh tertaut pada satu pasangan aja. Jadi kalau dia udah selingkuh, itu namanya tidak boleh, itu dikategorikan relasi yang bukan fungsi. Itu bedanya. Lihat aja anggota himpunan A-nya menuju ke himpunan B seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan menyatakan fungsi dengan diagram panah dan pasangan berurutan. Bagaimana dengan diagram panah? Contohnya seperti ini.
Di sini terdapat himpunan P dengan Q, yang mana masing-masing anggota himpunan P ada 2, 3, 4, dan 5. Dan anggota himpunan Q terdiri atas 3, 4, 5, dan 6. Dan 6. Di sini masing-masing sudah mengarah pada pasangannya masing-masing. Anggota himpunan P mengarah pada anggota himpunan Q. Jadi mereka sudah memiliki pasangan masing-masing yang ditunjukkan dengan diagram panah. Kemudian ada pula yang kita katakan dengan pasangan berurutan. Misalnya seperti apa, Bu? Misalnya seperti ini. Dikatakan diambillah sebuah kasus. Di sebuah pasar diketahui Zaat menjual bayam dan sawi. Kemudian ada pula Agung menjual wortel dan Roma menjual toge. Jadi kita bentuk ke dalam himpunan. Bagian penjual dan barang yang dijual. Masing-masing berurutan sesuai dengan masalah yang sudah diberikan. Jadi diagramnya dapat kita lihat Zaat menjual bayam dan sawi. Kemudian Agung menjual wortel dan Roma menjual toge. Sangat mudah dan simpel sekali untuk ditentukan. Kemudian di sini selain kita dapat menyatakan dengan diagram panah dan pasangan berurutan, kita juga dapat menyatakan fungsi dengan grafik. Bagaimana? Dengan menggambarkan diagram kartesius. Makanya sebelum kita mempelajari tentang fungsi, relasi dan fungsi ini, kita harus mempelajari dulu sistem koordinat kartesius yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Sehingga kalian akan lebih memahami bagaimana membentuk fungsi dengan grafik. Ibu yakin dan percaya bahwa grafik ini sudah kalian kuasai dengan baik. Contohnya saja, Ibu sudah melihat hasil kerja yang sudah Ibu berikan kepada kalian dan dapat dikerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kemudian di sini karena Ibu sudah berikan semua penjelasan poin-poin penting tentang pembelajaran kita hari ini, maka kita masuk akan ke sesi kuis. Di sini dikatakan kuisnya, buatlah sebuah relasi dan fungsi beserta masing-masing dengan diagram panah, pasangan berurut, dan grafik. Sampai sini kalian sudah pasti paham. Ibu yakin dan percaya ya, paham. Karena tadi itu sangat simpel. Apabila ada hal yang tidak kalian pahami, silahkan kalian lihat LKS kita, buku paket kita. Di situ memuat informasi yang lebih maksimal dan lebih baik dari apa yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu menjelaskan kembali, akan tetapi materi yang lebih lengkapnya ada di buku kita. Kalian silahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa yang ada di buku kita. Kemudian, karena pelajaran kita sudah berakhir, kuisnya kalian kumpulkan di WA. Masing-masing japri ke saya. Jangan coba-coba kirim ke grup, karena nanti kalian akan saling contek. Oke. Kemudian, untuk kuis ini dikerjakan dalam 10 menit. Langsung saya rekap, siapa yang paling cepat dia akan mendapatkan skor tertinggi. Tapi jangan ada yang tidak mengumpulkan kuis. Karena walaupun selama apapun, pasti akan saya tunggu sebelum pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk tugas kalian sendiri, silahkan cek Google Classroom-nya. Di situ sudah ada Ibu kirimkan. Jangka pengerjaannya itu 3 hari ya, bukan seminggu, 3 hari. Ingat, jangan ada yang telat. Kalau telat nilainya dikurangi poinnya. Jangan ada yang komen nantinya. Oke, di sini sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sedikit kata nasihat, yaitu jangan mengeluh, Allah bersama kita. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Jadi jangan ada yang mengeluh kalau tugasnya kebanyakan, kuisnya kesusahan, namanya juga belajar ya.
Harus dikerjakan dengan baik. Oke, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada hari ini, kita akan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf apabila ada pembelajaran kita yang tidak kita mengerti hari ini. Silahkan baca dulu LKS dan buku paketnya. Apabila tidak mengerti juga, baru hubungi Ibu Japri melalui WA ya. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Tetap sehat dan semangat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kuisnya dikumpulkan tepat waktu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.